Bang, kira-kira militer Cina, Tiongkok, bila mana bertarung dengan militer Amerika Serikat, mana yang lebih menang, Bang? Mana yang lebih unggul, Bang? Banyak orang mungkin penasaran. Militer mana sih yang lebih kuat? Antara militer Cina, Tiongkok, atau militer Amerika Serikat? Jujur aja ya, Amerika Serikat itu udah terkenal militernya sejak perang-perang terdahulu, sejak Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, dan perang lainnya. Militer Amerika Serikat sudah terkenal. Militer Cina baru bangkit di era-era sekarang. Karena setelah Perang Dunia Kedua, Cina mengalami kehancuran total. Amerika menjadi satu-satunya negara besar yang tetap berdiri tegak dan kokoh, dan juga memiliki militer dan ekonomi yang masih utuh dan kuat. Sedangkan negara-negara di seluruh dunia, negara-negara besarnya sedang hancur, belum bangkit, remuk. Amerika sudah kokoh dan berdiri tegak. Karena Amerika saat perang, Amerika hanya menggunakan pangkalan-pangkalan yang ada di berbagai negara, tidak langsung menggunakan negaranya. Jadi ketika dia perang menggunakan pangkalannya, yang diserang musuh itu pangkalan-pangkalannya Amerika, bukan negaranya. Jadi negaranya Amerika masih tetap utuh dan aman-aman saja, lebih dari 200 tahunan. Tapi sekali pangkalan Amerika diserang, Amerika balas dendam. Sekali negara lain main-main dengan pangkalan Amerika dan menghancur leburkan pangkalan Amerika, Amerika balas dendam nih. Contohnya, ketika Jepang di Perang Dunia Kedua menghancurkan pangkalan militer Amerika yang ada di Hawaii, di Pearl Harbor. Ketika pangkalan Amerika di Pearl Harbor itu dihancurkan, dihancur leburkan, di bumi hanguskan oleh tentara Jepang, militer Jepang. Tak main-main Amerika. Amerika merancang yang namanya bom atom. Berbulan-bulan setelah kejadian itu, semuanya seakan-akan damai dan tenang. Tiba-tiba pesawat Amerika pembawa bom atom menuju ke langit Jepang dan menjatuhkan 2 bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. 2 kota besar hancur lebur dalam hitungan menit. Ratusan ribu orang, ratusan ribu jiwa mati dalam hitungan menit. Dan Jepang setelah melihat kekuatan Amerika yang begitu dahsyatnya, Jepang menyerah. Kenapa Amerika Serikat tidak menyerang Tokyo, ibu negara Jepang? Karena saat itu Tokyo sedang hancur karena sudah menerima banyak sekali bom yang dijatuhkan di kota Tokyo, sehingga Amerika memilih tempat lain. Dan setelah kejadian itu Jepang mengaku kalah. Jepang hanya bisa merusak 1 pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor. Hanya bisa merusak 1 pangkalan Amerika. Amerika dapat membumi hanguskan 2 kota besar di Jepang. Jepang hanya bisa membunuh puluhan bahkan ratusan orang. Amerika bisa membunuh ratusan ribu orang. Wow, perbandingannya sangat besar ya, kekuatan Jepang dan Amerika. Sedangkan Cina itu saat Perang Dunia Kedua ambruk. Militer Cina semuanya roboh saat Perang Dunia Kedua. Militer Cina sekarang baru bangkit.
di mana militer Cina lebih fokus untuk regional power atau kekuatan regional di wilayah Asia Timur ya. Sedangkan Amerika tetap menjadi global power, kekuatan global. Kalau Cina sedang fokus di LCS, Laut Cina Selatan dan Taiwan, di regional powernya. Sedangkan Amerika tetap menjaga pengaruh globalnya, pengaruh internasionalnya. Di mana Amerika tetap memegang kendali menjadi negara superpower masalah militer. Walaupun Cina nggak mau kalah, Cina sedang menyusul Amerika. Tapi Amerika sudah punya 11 kapal induk. Sekalipun Cina berusaha memproduksi massal masalah persenjataan. Tapi ingat, masalah profesionalisme dan masalah kualitas perang, Amerika Serikat jauh lebih unggul daripada Cina. Sekalipun Cina berusaha memproduksi massal kapalnya, memproduksi massal nuklir atau yang lain. Tapi ingat, di balik layar, tanpa diketahui seluruh negara di dunia, Amerika Serikat selalu memajukan teknologinya. Kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh Amerika. Di mana negara Amerika yang berusaha mengendalikan global dan pengaruhnya di dunia. Sedangkan kita, negara-negara di dunia, kita nggak bisa mengendalikan Amerika. Kita nggak bisa cawe-cawe urusan Amerika. Kita nggak bisa ikut campur urusan dia, negara superpower dunia. Tapi dia, negara superpower dunia, dia leluasa ikut campur urusan berbagai negara di seluruh dunia. Dimana saat Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengambil kesempatan nih. Amerika Serikat itu waktu perang, dia nggak ikut perang langsung. Dia nggak mau cawe-cawe perang langsung. Dia hanya menawarkan bantuan, menjual senjata-senjata perang dari Amerika, menjual produk-produk perang dari Amerika. Akhirnya negara-negara seperti Eropa dan yang lain bekerja sama membeli alutsista dari Amerika. Amerikanya banjir duit, negara lainnya hancur-hancuran. Negara lain termasuk Eropa itu hancur-hancuran. Amerika banjir duit. Dia menjual produk-produknya. Termasuk Cina yang sudah hancur lebur, Amerika foya-foya, dia sedang banjir duit. Banjir ekonomi. Nah, itu yang membuat militer Amerika memang dari awal itu sudah superpower. Sedangkan Cina baru bangkit akhir-akhir abad ini, setelah Perang Dunia Kedua. Itu kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.